Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan. Selamat berjumpa pada saat ini. Kita bersama-sama bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali merayakan hari Natal pada saat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini. Pelayan firman Tuhan pada saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami siap menerima kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Saya mengundang kita untuk berdiri. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah. Karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kami pun mengaku kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Bethlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rintih dan kesah kami. Perkenankanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan ampunilah kami ya Tuhan, dan dalam kekurangan lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kebaikan-Mu, dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu. Amin. Amin. Kau ditebusnya dari kematian. Kau diberi mahkota yang gemilang. Mari kita nyanyikan Mazmur 103. Kota yang gemilang.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di depannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak mengekang diri, tidak mengenal dengki. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dengan dituntun Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, Biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia, Bumi melihatnya dan gemetar. gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Huda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik.
Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar, bumi pun gempar. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berseri tak kerubi, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Layak bagimu hormat dan syukur, pada mendarah Kaulah yang kudus. Namamu besar, hukummu benar. Kami memasukkan hak yang Kau lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 perikop pembacaan kita sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus untuk membimbing dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa selama kurun waktu 1 tahun lamanya Engkau tetap memelihara kami sehingga kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bersama-sama berkumpul, tidak seperti perhimpunan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun kami berkumpul di tempat-tempat yang berbeda, di mana kami mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan hal itu tidak mengurangi akan makna kelahiran Yesus Kristus yang kami peringati pada hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Allah Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga firman itu tidak lewat begitu saja, melainkan akan tetap mengambil bagian dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, berfirman-Lah. Sesungguhnya setiap kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sidang masa raya Natal dimanapun saat ini mengikuti ibadah live streaming. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-62, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.
Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Titus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang 14. Firman Tuhan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahannya Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
dimungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silakan duduk kembali. Kemuliaan Allah dalam palungan, itulah yang menjadi penekanan kita pada ibadah Natal pada kesempatan ini. Ya, dengan bahan utama dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita, ya, namun sekalipun demikian, ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa masih tetap ada kesempatan bagi kita, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Ya, kita masih bisa untuk merayakan Natal, atau kita bersama-sama mengingat akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa pandemi, ya, tidak akan menghalangi kita untuk, ya, bersama-sama melaksanakan ibadah. Dan pada hari ini kita bisa laksanakan. Ya, dan apa yang kita dengarkan pada hari ini sesungguhnya,
Ya, sudah berkali-kali kita dengar. Ya, sekalipun berkali-kali kita dengarkan, namun ya kita tidak dikuasai oleh rasa bosan untuk mendengarkan. Ya, dan sesungguhnya itulah firman. Ya, firman itu tidak pernah membosankan untuk kita dengar. Ya, sekalipun itu berkali-kali dari tahun ke tahun kita dengar. Sekali lagi, itulah firman. Firman yang disampaikan kepada umat manusia dan dunia ini. Ya, terlebih khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dalam bahan utama kita mendengarkan bahwa pada waktu Kaisar Agustus memerintah, ya, ada maklumat, ada perintah, ya, supaya ya masing-masing orang pergi untuk mendaftarkan diri. Dan sesuai dengan informasi itu kita mendengarkan bahwa ya itu adalah sensus yang pertama yang terjadi di Syria. Dan semua orang yang ada dalam lingkup wilayah kekuasaan Kaisar Agustus pada waktu itu, ya kita dengarkan tidak ada yang menolak. Ya, karena tentu sama seperti dalam ingatan kita, ya, bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, adalah suruhan Allah, ya, untuk menata kehidupan umat manusia atau masyarakat yang dipimpinnya. Ya, sehingga mereka mendengar itu ya tanpa ada sikap yang kurang bersahabat, ya, sehingga mereka dengan tulus, dengan ikhlas, ya, masing-masing berangkat ke kotanya, kota atau kampung halaman atau kampung kelahiran mereka. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ya semua masyarakat pada waktu itu ya menanti-nantikan ada waktu, ada saatnya di mana mereka harus kembali ya ke kampung halaman masing-masing, bertemu dengan sanak saudara atau keluarga atau orang tua. Ya, sama seperti kerinduan kita pada setiap tahun, ya sekiranya ada kesempatan untuk bertemu bersama dengan orang tua, bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Ya, seandainya ya kita tidak berada dalam ya keadaan pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin berkembang atau bertambah korbannya, ya tentu mungkin sebelum tanggal 25 Desember ya kita sudah ada di kampung kita masing-masing. Ya, karena kita rindu untuk bertemu dengan orang tua, ya sanak saudara yang ada di kampung halaman, untuk duduk bersama-sama, berhimpun bersama-sama dalam melaksanakan ibadah Natal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hal itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Ya, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang setia ya kepada pemerintah, ya mereka pun berdua ya menaati perintah itu. Nah, berdasarkan informasi yang ada ya bahwa sensus pada waktu itu ya dilakukan hanya ada dua alasan. Ya, alasan yang pertama ialah mendata setiap warga jemaat atau warga masyarakat yang sudah bisa dikenakan pajak. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah ya supaya melalui data-data itu ya pemerintah memperoleh data yang akurat, ya siapa kira-kira yang sudah bisa ikut dalam wajib militer ya pada waktu itu. Ya, tentu maksud dan tujuan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh setiap negara pada saat ini bukan hanya tujuannya itu, ya tetapi banyak hal
yang menjadi tujuannya. Ya termasuk di dalamnya ya untuk mengetahui berapa jumlah ya masyarakat atau warga negara dalam sebuah negara. Ya termasuk juga di dalamnya mungkin ada anggota masyarakat yang perlu pertolongan atau uluran tangan dari pemerintah. Ya terlebih khusus perhatian lebih kepada mereka yang papa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Maria dan Yusuf tidak pernah berkomentar tentang itu dengan mengatakan bagaimana ini istri saya, atau Maria mengatakan saya tidak bisa karena saya atau istri saya ya sedang ya dalam keadaan hamil tua, tinggal hitung hari untuk melahirkan. Ya tetapi mereka dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas ya mengikuti semuanya itu. Ya dan tentu yang ada dalam pikiran mereka ya adalah pikiran-pikiran yang positif dan bukan yang negatif. Dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang berperkara atas hidup mereka, dan dengan demikian Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan Maria untuk mengalami penderitaan dalam perjalanan. Dan saya yakin dan percaya sesulit apapun ya kehidupan yang kita alami, ya pastilah Tuhan memberikan perhatian dan kepedulian. Ya dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya sama seperti Tuhan menyatakan pertolongannya, perhatiannya kepada Maria. Nah kemudian kita mendengarkan Bapak Ibu saudara-saudara ya bahwa ternyata ya gelombang arus penduduk yang begitu besar. Ya dan saya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah ya gelombang perjalanan terbesar kedua dalam perjanjian, dalam Alkitab yang pernah kita dengar. Ya perjalanan terbesar yang pertama ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya dan perjalanan terbesar yang kedua yang diikuti oleh ya bukan hanya segelintir orang tetapi ribuan orang dalam satu arak-arakan perjalanan, yaitu pada saat ada maklumat dari Kaisar Agustus. Ya bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, dan rupanya seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Pendeta tadi malam, ya bahwa rupanya perjalanan dari ya Nazaret ke Yerusalem itu bukan jarak yang pendek, ya tetapi adalah perjalanan yang sangat jauh. Ya ada yang mengatakan 120 km, ada juga yang mengatakan ya 150 meter. Ya tetapi buat kita ya bukan persoalan berapa jaraknya. Ya tetapi perjalanan itu sangat jauh, dan perjalanan itu tidak bisa ditempuh hanya satu hari saja. Ya mungkin kalau ukuran perjalanan 150 km dari Makassar ke Parepare barangkali. Ya. Dan dalam sepanjang sejarah hidup kita mungkin ya kita belum pernah melakukan perjalanan sejauh itu. Perjalanan 150 km atau 120 km. Ya apalagi untuk zaman kita sekarang ini, ya untuk berjalan kaki ya dengan jarak yang sejauh itu, ya saya yakin dan percaya sekuat apapun kita pasti kita tidak siap. Ya apalagi sekarang ini fasilitas kita kan jauh lebih modern dibandingkan pada zaman yang lalu. Ya sehingga sekalipun ya kami dari sini ke depan itu ya kami bisa naik motor. Ya padahal itu jaraknya hanya berapa meter ke sana kan, karena kita sudah dimanja oleh fasilitas yang ada. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi bagaimanapun ya Yusuf dan Maria harus melalui jalan itu.
harus melalui. Ya tanpa harus disertai dengan keluh kesah. Kenapa Tuhan berbuat demikian? Ya tentu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Ya apalagi sehubungan dengan ya rencana kelahiran yang seorang anak laki-laki. Nah, tiba di Bethlehem Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita mendengarkan ya bahwa ya Bethlehem pada waktu itu menjadi lautan manusia. Menjadi lautan manusia. Ya sehingga rumah-rumah penduduk ya penuh semuanya. Ya apalagi penginapan-penginapan ya tentu ya penginapan waktu itu ya tidak sebanyak dengan penginapan-penginapan yang ada sekarang ini. Ya tentu terbatas. Ya dan Yusuf dan Maria kita mendengarkan bahwa ya mereka sudah tidak kedapatan jatah untuk itu. Ya dan sedikit informasi bagi kita ya untuk menambah pengetahuan kita di seputar itu. Ya bahwa rupanya penginapan waktu itu ya bukan penginapan modern. Ya tetapi penginapan waktu itu ya penginapan yang tradisional, yang primitif. Ya yang di dalamnya tidak disiapkan kursi dan sebagainya. Ya pemilik penginapan itu ya hanya mempersiapkan tempat ya dan mempersiapkan ya alat-alat yang dipakai untuk masak ya untuk itu. Ya tidak disiapkan apa-apa. Ya dan kemudian ya si pemilik penginapan itu mempersiapkan juga ya tempat hewan. Ya untuk makan di situ, ya tidur di situ, ya berak di situ. Ya, dan sesuai dengan informasi yang ada bahwa Yesus lahir di situ. Ya. Mengapa ia lahir di situ? Karena sudah tidak ada tempat lagi. Dan pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan dengan itu? Bethlehem adalah kota asal Yusuf. Dan kita percaya bahwa masih banyak keluarga Yusuf dan Maria di Bethlehem pada waktu itu. Dan itu berarti bahwa Bethlehem itu adalah kampung halamannya. Ya secara manusiawi ya keluarganya mesti harus menyambut ya kehadirannya. Ya tetapi bagaimana juga mau menyambut ya keadaan sudah seperti itu. Ya dan mereka pun juga ya tentu ya sekalipun ada dalam pikiran mereka untuk mencari keluarga ya tetapi hal itu sudah tidak punya kesempatan lagi karena Maria sudah harus melahirkan. Ya semestinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria tidak harus melahirkan di kandang. Ya karena bukankah masih ada keluarga? Bukankah masih ada sahabat? Ya bukankah masih ada orang-orang yang lain yang bisa memberikan tumpangan? Ya tetapi pada kenyataannya lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya mengapa Maria harus mengalami hal yang demikian? Mengapa Maria dan Yusuf mengalami hal yang demikian? Ya tidak lain ialah bahwa kotanya itu sendiri, daerah kelahirannya itu sendiri. Ia tidak mau menerima mereka. Ya mereka semua telah menutup mata dan menutup telinga, tidak mau mendengar bahwa Maria ada, Yusuf ada. Kasihan mereka, tolong mereka. Ya semua telah menutup mata, semua telah menutup telinga.
Ya padahal Yesus itu lahir tidak jauh dari mereka. Sekali lagi bahwa Yesus lahir tidak jauh dari mereka. Mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf, apa yang dialami oleh bayi ini. Ya karena ya semua orang terlelap, tidur nyenyak, mengalami keadaan mereka yang enak. Ya apalagi waktu itu dalam perjalanan yang jauh beberapa hari, ya membutuhkan ya tenaga yang maksimal, dan mereka sudah terlalu capek pada waktu itu. Ya sehingga mereka tidak punya kepedulian lagi untuk semuanya. Mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya bahwa kehadiran Kristus itu tidak diterima oleh orang yang ada di sekelilingnya. Nah persoalannya ialah Bapak Ibu, Saudara-saudara, ya bagaimana dengan kita sekarang yang hidup pada zaman sekarang ini? Apakah Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada setiap tahun ya memang benar-benar mengambil tempat ya dalam diri kita? Ya kalau Yesus lahir di palungan, di sebuah kandang, di dalam palungan. Palungan itu ya tentu tidak terbuat dari ya emas dan perak. Ya tetapi terbuat dari kayu yang sudah mati. Ya sekalipun terbuat dari emas dan perak, tapi namanya palungan ya tetaplah palungan. Ya palungan tempat makanan ternak. Ya disitulah Tuhan Yesus dibaringkan. Disitulah Tuhan Yesus dibaringkan. Dan bagaimana dengan kelahiran Kristus di zaman kita sekarang ini? Tentu Yesus tidak akan mungkin lahir lagi seperti pada awal ia lahir. Ya tetapi ia lahir ya bukan lagi dari palungan yang terdiri dan yang terbuat dari kayu. Ya tetapi ia akan lahir ya dari palungan, yaitu Bapak Ibu, Saudara dan saya, yang terdiri dari tulang, darah dan daging, ya yang dikuasai oleh dosa, yang hina, yang tidak punya arti apa-apa. Ya karena manusia sudah mati, dimatikan oleh keberdosaannya. Dan ia masih tetap rela hadir, lahir ya dalam hidup Bapak, Saudara dan saya. Itu berarti bahwa sejak dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus mempedulikan setiap umat manusia. Ia telah lahir ke dalam dunia. Persoalannya ialah bahwa dunia tidak mau menerima dia. Dunia tidak mau melihat dia. Para pembesar, para pemuka tidak mau melihat dia. Hanya orang miskin, orang papa, orang yang kurang dipedulikan dalam masyarakat, itulah yang memberi diri untuk yang memberi perhatian dan kepedulian dengan segera menjumpai Tuhan Yesus. Ya, dalam perintah untuk menjumpai Yesus, ia diberi tanda bahwa bayi yang dimaksudkan itu lahir di kandang, dan kemudian tempatnya bukan tempat tidur, melainkan palungan. Ini penting sekali. Ya karena bisa dipastikan waktu itu bukan hanya Maria yang melahirkan, ya tetapi mungkin juga masih ada orang lain yang melahirkan, dan karena itu malaikat memberikan ya tanda itu, ciri-ciri
Ya, mengapa demikian? Karena kalau orang biasa tidak akan mungkin ada yang mau melahirkan anaknya di tempat yang seperti itu. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini atau yang merayakan Natal pada kesempatan ini, ya saya yakin tidak pernah atau tidak ada di antara kita yang lahir di tempat yang tidak layak. Ya, tempat yang layak untuk seorang ibu melahirkan di mana? Di tempat tidur. Ya, paling tidak ya melahirkan di apa misalnya toh? Tikar. Ya, seperti saya mungkin lahir di tikar barangkali. Kalau ibu pendeta mungkin lahir di rumah sakit ya. Ya, di tempat tidur. Itulah tempat yang layak bagi manusia. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang itu lahir di atas mikrolet? Ya, kalau Pak Silas barangkali tidak lahir di mikroletnya Pak Silas waktu itu. Ya, saya pastikan tidak lahir di mikrolet. Atau tidak lahir di tempat-tempat rongsokan mobil-mobil tua. Tidak lahir di gubuk-gubuk yang kotor. Ya, mengapa? Karena itu bukan tempat yang layak bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk lahir di situ. Ya, tapi itulah yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk lahir di situ. Di tempat yang lebih kotor seperti yang dibandingkan dengan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Ya, kita tahu sendiri Bapak, Ibu, Saudara-saudara bahwa tempat itu ya sangat menjijikkan. Ya, di situ ya hewan makan, di situ hewan kencing, ya di situ buang air besarnya. Banyak lalat di situ, baunya apalagi. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memahami kondisi umat manusia dan dunia. Ya, sehingga ia mau lahir dalam kondisi yang demikian. Kandang, palungan dan lampin itu ya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa semua itu adalah simbol atau lambang kehinaan. Itu adalah lambang kepapaan atau ketiadaan. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus ya mau memakai semuanya itu untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Ya, jadi bukan hanya ya kepada segelintir orang saja, kepada umat manusia dan dunia ini. Supaya apa? Supaya melalui kelahirannya itu nama Tuhan dimuliakan. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus selanjutnya, ia tetap berada pada jalan itu. Ia tetap pada jalan kehinaan. Ya, bahkan tempat satu-satunya ya untuk menebus dosa manusia. Ya, bukan di tempat-tempat yang mewah. Ya, tetapi di tempat yang terhina di atas kayu salib. Ya, dan di sanalah orang mencaci maki. Di sanalah ya orang menguliti dia. Di sanalah orang ya meremukkan dia. Membunuh dia, menyiksa dia. Ya, namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa justru dalam keadaan demikian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi tidak heran kalau orang mengaku sungguh ini adalah anak Allah. Sungguh ini adalah anak Allah. Dan bukankah itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara menjadi suatu kemuliaan Tuhan yang terjadi dari ucapan bibir ya dari seorang prajurit, dari seorang serdadu yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, karena kita tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudara bahwa orang miskin ya selalu memiliki apa yang disebut dengan kerendahan hati. Ya, dan orang miskin ya selalu memiliki pengharapan yang besar ya bahwa Tuhan akan selalu menyertai.
dan bahwa hidupnya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, ya, tetapi ada kuasa yang memberikan. Ya, itulah keberadaan orang miskin, dan karena itu Tuhan Yesus hadir dalam keadaan seperti itu. Supaya apa? Ya, supaya setiap orang yang memandang, yang mendengar atau yang melihat memiliki hati yang sama, memiliki kerendahan hati untuk datang memuliakan Tuhan dalam semua lini kehidupannya. Terpujilah Kristus bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melaksanakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember pada hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seberapapun kita yang ada dalam gedung gereja ini, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada mengikuti ibadah live streaming pada kesempatan ini, kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memakai kita sebagai alatnya, sebagai tempat untuk persemaian akan kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11 demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita menyatakan persembahan syukur kita, dan kita diiringi nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 32. Yesus telah lahir, Ia dibaringkan dalam palungan. Orang Majus datang menyembah Dia, membawa emas dan mur dan kemenyan. Bala tentara surga memuliakannya, Gloria, Gloria bagi Putra Dan. Gembala di padang mendengarkannya, turun ke Betlehem menyembah Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesetiaan untuk menyembah Engkau, untuk kami bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami yakin puji-pujian kami bersama dan doa yang kami naikkan bersama akan tetap menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk terus-menerus mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan harta benda yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik yang kami nyatakan melalui pundi-pundi, melalui kotak-kotak persembahan, atau melalui amplop-amplop yang telah dibagikan kepada kami, atau berbagai macam bentuk-bentuk persembahan yang kami nyatakan oleh umat-Mu. Kami yakin Tuhan mau pakai semuanya itu bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Terlebih khusus kami yang ada di jemaat Beringkanaya. Dan kami majelis gereja, Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelola sebagaimana peruntukannya dan menjadi kemuliaan Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Yang masih ada pada kami, Tuhan ajarkan kepada kami untuk terus-menerus menggunakan secara baik dan benar, sehingga kami tidak gunakan untuk melawan dan menentang serta mempermalukan Tuhan, melainkan kami gunakan bagi kemuliaan-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Ya Bapa kami di surga, firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang telah mengingatkan kepada kami berita tentang kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kelahirannya tidak seperti kelahiran manusia pada umumnya. Kelahiran-Mu di luar daripada yang lain, dan sekalipun tidak masuk akal manusia, ya namun itulah yang Engkau pakai untuk menjumpai kami manusia yang hina, bahkan manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih setia-Mu, Engkau hadir dalam pergumulan kami, dan kemuliaan Tuhan nyata di atasnya. Kemuliaan Tuhan kami alami, dan dengan demikian iman kami boleh bertumbuh dewasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin berita Natal pada hari ini akan terus memotivasi kami untuk terus berjuang dan terus berjuang untuk mempertahankan iman kami di tengah-tengah dunia. Terlebih khusus ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk hidup, menata kehidupan kami bukan sebagaimana yang kami kehendaki, tetapi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami untuk bersama-sama tetap mendukung dalam doa beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Armon yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, yang dialami oleh ibunda dari Nyonya Irdania Argosupa
yang dirawat di Rumah Sakit Merampa Rantepao, yang dialami oleh Ibu Ruth Baan, orang tua dari Nyonya Darmansyah yang sedang dirawat di rumah, yang juga dalam rencana untuk kemo. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk Bapak Kathleen bersama dengan anak-anak yang juga dalam kelemahan tubuh karena sakit yang dirawat di rumah. Kami tetap berdoa untuk orang tua kekasih kami, Nenek Finley. Dan kami berdoa untuk saudara dari saudara kekasih kami, Mama Finley, yang sementara sekarang ini dalam proses perawatan. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami, Agatha dan Nyonya Serlih Layuk, yang saat sekarang ini mereka dalam keadaan sakit, yang sementara dirawat di rumah. Terlebih khusus kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami, Agatha, yang engkau tahu sendiri bahwa ia sedang dalam keadaan hamil tua, yang tinggal menunggu hari untuk melahirkan. Dalam kondisi ini Tuhan, kami bersama memohon kiranya kondisi fisik yang baik engkau tetap nyatakan, sehingga nantinya ia dapat melahirkan dengan penuh selamat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, baik yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu maupun yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, kami percaya engkau tetap hadir melawat mereka, sehingga perawatan yang dinyatakan oleh keluarga, oleh dokter dan oleh para perawat, makanan minuman baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan mereka nikmati, kami yakin Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapa kami di surga, pada hari ini pun juga perkenankan kami bersukacita bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada hari ini. Seperti yang Engkau nyatakan buat Natal Asman Parantean, Kristo Pauang, dan Natalia Paimbonan. Dan kami yakin Engkau mendengarkan doa kami bersama, dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan Tuhan tetap menyatakan kehadiran-Mu buat mereka untuk menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga dengan penuh sukacita menapaki hidup itu dalam pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan Tuhan terus nyatakan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini pula perkenankan kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami yakin Engkau hadir bersama dengan mereka di sana, dan bersama dengan segenap keluarga besar kami. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami, dan kiranya melalui doa kami tetap senantiasa dipersekutukan oleh Tuhan. Ya Bapa kami di surga, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami segenap umat-Mu dari semua dominasi gereja yang ada, yang pada kesempatan ini dapat merayakan Natal atau melaksanakan ibadah Natal, baik itu tatap muka maupun melalui live streaming. Kami yakin semuanya Tuhan mau pakai bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan himbauan yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Salusu, MTH.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, secara khusus kepada warga Gereja Toraja dan umat Kristen pada umumnya dimanapun berada. Dari kantor Sinode Gereja Toraja, Tongkonan Sanggulele, saya menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita boleh menjalani karena Tuhan bersama dengan kita. Tema Natal kita berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Itu pertanda bahwa baik dalam suasana tenang maupun dalam suasana tidak tenang, kita percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai tanda bahwa Ia menyertai kita. Kalau kita menoleh ke belakang tahun ini, kita menjalani beberapa hal yang mendukakan kita. Pertama, pandemi Corona yang mengancam kehidupan kemanusiaan di mana saja berada. Yang kedua, kita mengalami sejumlah bencana-bencana di muka bumi ini, baik di Luwu, di perbatasan Toraja dengan Luwu, di Kalimantan, dan di berbagai tempat. Yang ketiga, kita mengalami banyak teror-teror yang mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat, kita pun juga mengalami banyak persoalan-persoalan konflik-konflik akibat pilkada yang baru saja selesai. Tapi tema Natal kita berbicara bahwa Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita, Immanuel. Dan karena itu tema ini menguatkan kita merayakan Natal walaupun kita tidak bisa duduk bersama. Secara virtual kita boleh bisa berjumpa dan secara iman kita dipersekutukan di dalam Tuhan. Tetap semangat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2020, kita percaya Dia juga akan menyertai kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih. Shalom. Jemaat Biringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua dalam mengikuti ibadah, baik kita yang hadir dalam gedung gereja ini yang mengambil bahagian, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini, terlebih khusus kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk sungguh menghayati makna kelahiran Yesus dalam palungan. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan pun akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu, apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita, karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu.
bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 118. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini dalam mengatur pelayanan live streaming, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, bahwa dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan kita telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk menyatakan makna Natal dalam pikiran, perkataan dan perbuatan pada segala tempat dan kesempatan. Terang yang telah datang ke dalam dunia ini akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Biarlah kami pergi untuk mengabarkan berita sukacita kepada semua orang, karena kami telah melihat kemuliaan Allah dalam palungan. Ya, karena itu pergilah, siramilah dunia yang kering dengan kasih, hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai, segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita. Usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur dan kita melakukan hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Di waktu
silakan duduk kembali dan mengucap syukur.